Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat dan juga selalu semangat. Oke, pada kesempatan kali ini pada pertemuan kali ini Pak Arifin akan membahas mengenai materi bahasa Indonesia yaitu kelas 8. Nah, kira-kira materi apa nih yang akan Pak Arifin bahas nih? Ini kan sudah ada gambarnya, ini gambar mungkin apa ini globo ya atau mungkin banyak banget nih ya gambar-gambarnya ini tentang dunia ya, apa sih yang sedang terjadi di dunia sekarang gitu kan. Nah, Pak Arifin akan membahas mengenai berita. Nah, mungkin kalian kalau setiap pagi, setiap malam ya, kemudian sore mungkin pasti melihat televisi atau mungkin melihat di media sosial banyak banget berita-berita yang sedang booming, yang sedang terjadi, yang sedang hits. Terutama sekarang kan karena sekarang sedang PPKM ya. Jadi mungkin beritanya mengenai itu. Nah, kira-kira dalam berita ini ya kita mau membahas apa nih gitu. Nah, dalam materi kali ini kita akan membahas mengenai menentukan unsur-unsur berita. Nah, jadi nanti kita di materi kali ini kita akan membahas nih kira-kira apa aja sih yang ada di dalam sebuah berita. Kira-kira unsurnya apa aja gitu. Nah, kita lanjut ke pengertian berita. Mungkin kalian sudah sering mendengar ya, mendengar berita, baik itu pagi, siang, sore, pekan malam gitu kan, pasti mendengar berita. Ya entah itu tentang apalah, entah itu di televisi, mungkin di YouTube, mungkin di Instagram, mungkin di TikTok, mungkin di statusnya WA atau mungkin yang lainnya. Pengertian berita sendiri itu merupakan cerita atau keterangan mengenai kejadian atau peristiwa yang hangat. Jadi kalian tidak hanya melihat oh berita itu seperti ini, berita itu seperti itu gitu. Nah, di sini pengertiannya cerita atau keterangan yang mengenai kejadian atau peristiwa yang hangat yang baru terjadi. Mungkin tadi pagi ada berita mengenai kecelakaan atau mungkin tadi pagi ada berita mengenai banjir dan yang lain-lainnya gitu. Nah, dalam teks berita ya, jadi selain berita sendiri itu mempunyai pengertian, ada juga pengertiannya yang mengenai teks berita. Nah, teks berita merupakan teks yang berisi peristiwa terkini atau aktual. Nah, ini garis bawahnya di sini tuh ada yang namanya terkini dan aktual ya. Jadi emang berita itu baru terjadi gitu, baru terjadi tadi pagi atau mungkin kemarin. Kemudian kita melanjut ke unsur-unsur berita. Kira-kira di dalam berita itu terdiri dari apa aja nih dari beritanya gitu kan. Mungkin ada yang mengetahui mengenai unsur-unsur yang terkandung di dalamnya itu seperti apa. Nah, yang pertama itu adalah apa ya, apa yang terjadi di dalam berita tersebut ya. Mungkin karena sekarang itu berita yang sedang booming atau mungkin sedang hits itu mengenai PPKM ya. Apa yang terjadi dalam berita tersebut? Ya terkaitan dengan PPKM diperpanjang atau mungkin diperpendek atau mungkin lebih ininya atau nantinya akan terjadi PPKM lagi gitu kan. Nah, itu bisa dibahas di sini. Kemudian di mana? Di mana tempat terjadinya peristiwa tersebut. Nah, tadi kan contohnya PPKM ya. PPKM itu kan hampir seluruh Indonesia mengalami PPKM, baik itu yang di Jawa, baik itu yang di Kalimantan, baik itu yang di Sulawesi atau mungkin di Papua bahkan itu mengalami PPKM sampai kapan? Nah, itu kapan waktu terjadinya peristiwa tersebut? Nah, kayak kemarin kan sudah dikatakan bahwa PPKM itu diperpanjang sampai tanggal 4, sampai tanggal 2, sampai tanggal 5, bahkan nanti mungkin akan diperpanjang gitu. Kemudian siapa? Siapa yang mengalami peristiwa tersebut? Ya, seluruh masyarakat di Indonesia, baik itu masyarakat yang di bawah atau mungkin yang di tengah atau mungkin yang para orang-orang kaya semuanya masuk ke dalam peristiwa PPKM gitu. Kemudian mengapa? Nah, ini nih, mengapa peristiwa tersebut dapat terjadi ya? Karena sekarang memang kondisinya sedang darurat ya. Mungkin wabah corona semakin meningkat tingkat kematiannya, maka pemerintah mengambil kebijakan yaitu berupa PPKM. Nah, bagaimana
proses terjadinya. Nah, di sini nih yang mungkin banyak kalian lihat di YouTube, bahkan di Instagram, bahkan di TikTok, di Facebook itu kan berbagai macam kejadian-kejadian keterkaitan mengenai PPKM yang mungkin ditindas, kemudian yang kelaparan, kemudian yang bahkan tidak bisa sekolah atau mungkin bahkan pejabat yang melanggar PPKM atau mungkin orang-orang biasa yang melanggar PPKM itu proses terjadinya PPKM yang ada di Indonesia. Nah, makanya di dalam unsur-unsur berita tersebut itu harus ada yang namanya apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, bagaimana, atau yang sering kita kenal dengan yang namanya adik Simba. Apa yang terjadi di dalam berita tersebut, di mana tempat terjadinya, kapan waktu terjadinya, siapa saja yang mengalami peristiwa tersebut, mengapa bisa terjadi peristiwa tersebut, dan yang terakhir, bagaimana proses terjadinya peristiwa tersebut. Nah, itu mengenai unsur-unsur beritanya itu harus memuat atau yang sering dikenal dengan what, where, when, who, why, dan juga how. 5W plus 1H. Itu yang paling penting dalam sebuah berita. Kemudian, nah, setelah mempelajari unsur-unsur berita, coba kalian yang pertama uraikan pendapatmu tentang pengertian berita. Kira-kira menurut kalian itu berita itu seperti apa sih gitu kan? Apa sih berita itu gitu? Itu menurut pendapat kalian. Kemudian yang kedua, carilah satu contoh berita tentang pendidikan. Jadi silakan nanti kalian cari nih berita mengenai pendidikan atau mungkin PJJ diperpanjang. Kemudian atau mungkin tatap muka akan dilaksanakan pada bulan Agustus atau mungkin yang lainnya. Silakan cari beritanya. Kemudian yang ketiga, tulis atau ketik poin 1 dan juga 2 ya. Kalau yang tidak punya komputer, laptop, silakan kalian tuliskan di kertas atau mungkin di buku kalian. Yang punya laptop atau komputer bisa kalian ketikkan di Word kalian. Kemudian yang keempat, foto atau screenshot gambar jawaban kalian. Jadi kalau yang tulis tangan silakan difoto, atau yang mungkin filenya bisa di screenshot. Kemudian kirimkan jawabanmu pada Classroom. Jadi nanti setelah kalian mendapatkan pengertiannya, kemudian mendapatkan satu contoh beritanya keterkaitan dengan pendidikan, silakan kalian tulis atau ketik foto atau mungkin screenshot dan juga kirimkan jawaban pada Classroom. Oke, mungkin itu saja yang dapat Pak Arifin sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Tetap jaga protokol kesehatan, tetap jaga kesehatannya. Makan jangan lupa. Kemudian yang 5W atau mungkin yang 6 atau mungkin yang M atau mungkin yang K gitu kan. Tetap jaga kesehatan dan juga kebersihan karena pandemi ini belum berakhir. Kita masih menggunakan pembelajaran secara online, pembelajaran yang jarak jauh. Semoga kalian selalu dalam keadaan yang sehat dan juga selalu semangat dalam belajar. Mungkin itu saja yang dapat Pak Arifin sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.